Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya datang ke acara pada malam hari ini. Kami Konsentrasi Musik 2018 ingin mempresentasikan hasil kritik dari musik leksikon Isyana Sarasvati dan Betutis. Tema pada presentasi kali ini yaitu presentasi hasil karya kritik pada tanggal 22 Juni 2021 hari Selasa. Dosen pengampu Bapak Hadiatno MPD. Jenis kritik yang dikritisi oleh para teman-teman di sini yaitu adalah jenis kritik populer. Ada juga audiens di sini teman-teman semua, kurang lebih dari 30 orang. Ada 30% dari angkatan 2018, ada 25% dari senior, dan 25% dari junior. Ya mungkin untuk kepada dosen pengampu boleh disambutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini adalah perlu diingat bagian daripada membangun sebuah kritik seni ya. Materi ini materi ke-14, yaitu presentasi dari hasil pembelajaran dari pertemuan pertama sampai 13 yang sudah lewat, untuk melakukan evaluasi dari kerja kalian ya, semua di sini, terutama yang masih presentasi dalam konsentrasi musik, untuk memberikan kontribusi bagaimana membuat satu kritik seni, kritik yang lebih atau untuk meningkatkan apresiasi yang lebih kritis terhadap karya. Ingat, kritik seni sudah seakan mati suri. Kritik seni dianggap sebagai sesuatu yang dalam KBBI kata celah. Nah, dengan adanya pembangunan kritik yang lebih edukatif, baik itu untuk masyarakat awam ataupun sebaliknya untuk kaum akademisi, lebih untuk meningkatkan apresiasi yang lebih kritis. Pembelajaran ini adalah bagian evaluasi di pertemuan 4 ini sebelum nanti ulasan di pertemuan 15 dan kita akhiri dengan ujian akhir semester. Semoga bagian terkecil dari pembelajaran kritik ini dapat memberikan sumbangsi ke depan bagi kemajuan seni di Indonesia, wabil khusus untuk kemajuan kritik seni yang lebih kritis. Terima kasih sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk memberikan sambutan. Ingat, sukses buat kalian yang maju hari ini ya. Tetapi tetap kritiknya harus lebih kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Hadiatno telah menyampaikan sambutan yang cukup membuat kita berpikir dalam apa itu kritik seni ya. Mungkin langsung aja ke materi pertama yaitu jenis kritik populer, akan dijelaskan oleh pemateri. Silakan. Untuk Aina, silakan. Ya. Jadi kritik yang akan kita kritisi kali ini yaitu adalah kritik populer. Kritik populer sendiri adalah kritik yang biasa orang-orang lakukan gitu. Entah itu pada media kritik yang sebenarnya ataupun sosial media yang lain. Jadi di sini tidak hanya akademisi saja, tapi orang-orang awam, orang-orang biasa seperti kita semua bisa mengkritisi dengan menggunakan teknik kritik populer ini. Ya, mungkin singkat saja dari kritik populer.
Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Inan telah menjelaskan jenis kritik populer. Langsung aja kita melihat video yang akan dikritisi oleh para teman-teman yang sudah ada di depan ini. Silakan diputar. Mengapa berdiri, ingatlah karya pujaanmu. Cara ini mengajarkan saat kita bahwa takdir kelabu. Jadi satu, sambutan kemarau tiba, berguguran tapi dikenang selamanya.
Ya, itu adalah video yang akan dikritisi oleh teman-teman semua. Sebelumnya saya lupa ingin memberitahukan aturan apa yang akan terjadi ketika presentasi dimulai. Pertama, ketika pemateri berbicara, dimohon para audiens atau teman-teman semua diharap untuk berhenti sejenak, dan untuk sesi pertanyaan akan saya pimpin setelah pemateri selesai menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Oke, seperti itu. Kita langsung masuk tahap kritiknya. Pertama ada kritik deskriptif akan dijelaskan oleh Fadi. Silakan Fadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba mengkritiki karya dari Isyana Sarasvati dan aransemen dengan Gerald Situmorang, lalu ada Topati. Sebelum mengulas ini, saya akan sedikit memaparkan apa itu deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran melalui lisan secara jelas dan perinci. Lalu di sini pendekatannya melalui audio atau visual. Masuk ke deskripsi yang saya akan jelaskan dari karya Isyana Leksikon ya, tapi yang versi akustik, di mana penggunaan panggung ini penggunaannya di Gedung Kesenian Jakarta, lalu penggunaan set panggung di situ terdapat beberapa lampu tidur, lalu penggunaan instrumen musik yang digunakan itu bersifat akustik. Ada beberapa alat tadi yang bisa kita saksikan tadi, ada beberapa alat mulai dari cello, violin, biola, gitar akustik, bass, dan drum, lalu ada keyboard juga di situ. Lalu Isyana Sarasvati ini sebagai apa ya? Dia sebagai orang yang paling dalam karya ini, dia bermain piano. Lalu cahaya yang digunakan di sini berwarna orange. Terus di situ tadi kita bisa melihat dan mendengar bahwasanya ada backing vokal yang dilakukan oleh pendukung dari Isyana Sarasvati, salah satu player dari pendukung. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Sok. Ya, terima kasih kepada Fadi telah mendeskripsikan karya Leksi Akustik dari Isyana Sarasvati. Sekarang masuk ke kritis analisis yang akan dijelaskan oleh Fahmi Febriansyah. Pada Fahmi, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bakal melanjutkan paparan dari Fadi mengenai deskripsi tadi ya, karya dari Isyana tadi. Nah, untuk penampakan jadi kita akan menganalisis. Pertama tadi kita di awal dibuka dengan dari lighting yang mati yang dinamis ya, mati nyala. Nah, itu tadi ada di awal banget. Setelah itu tirai terbuka ya dari setting. Lalu kelihatan tuh background GKJ. Nah, itu ngadep jadi si setting panggung itu membelakangi GKJ ya. Jadi bukan mereka yang menghadap ke bangku penonton, tapi Isyana yang membelakangi dari gedung GKJ tersebut. Nah, lalu untuk di bagian lagu, nah ini kan lagu Leksikon, tapi versi akustiknya dari Isyana. Sebenarnya kan ini ada versi bandnya juga, tapi kita akan mengomentari di versi akustik ini. Untuk dari progresi chord sendiri, untuk dijabarkan menurut saya ini cukup rumit untuk dimainkan, dan ini juga memiliki aliran ini ya, seperti opera. Kenapa? Karena di sini ada alat-alat violin seperti tadi yang dijelaskan oleh Wadi. Lalu untuk segi dari lirik sendiri, ini liriknya berbahasa Indonesia dan cukup sulit untuk dipahami jika kita hanya mendengar satu kali atau dua kali lagu ini. Ya kan, seperti tadi contohnya di awal sekali kan, seperti yang Sang Nirwana itu akan sangat sulit untuk dimengerti. Lalu
kita akan menganalisis alatnya juga ya tadi ya. Isyana menggunakan alat-alat akustik. Tapi tadi ada drum. Kita bisa melihat tadi ada drum di situ. Tapi drum itu digunakan sebagai layaknya kajon. Jadi dia tidak digunakan sebagai drum seperti di band-band. Dia hanya menggunakan floor, kick, snare, dan simbal sekali jika itu menandakan akhir dari musiknya gitu ya. Dari saya mungkin menganalisis, oh ini ada lagi tadi Isyana itu tadi kata Fadi itu memainkan alat musik piano ya. Nah di situ terlihat ada dua piano, yang satu keyboard, yang satu piano. Nah dan itu mereka saling berbeda ya pola permainannya. Tadi bisa kita lihat. Mungkin menurut saya hanya sekian. Dilanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Fahmi telah memaparkan kritik analisis yang ada di lagu akustik Isyana Saraswati. Selanjutnya masuk ke kritik interpretasi yang akan dijelaskan oleh Ningyi Devarino. Pada Ningyi Devarino, dipersilakan. Oke, selanjutnya masuk pada kritik interpretasi, di mana kritik interpretasi ini adalah proses komunikasi, entah itu komunikasinya melalui lisan ataupun melalui lirik yang dituangkan, melalui gerak-gerak, melalui simbol-simbol yang ditimbulkan tadi. Nah, terus dari interpretasi yang saya amati dari hasil deskripsi dan analisis tadi, saya menemukan bahwa di musik leksikon ini menggunakan genre lebih ke opera progresif, karena dilihat dari segi komposisi musik, alat musik yang digunakan, dari skill permainan itu menunjukkan bahwa tafsir saya itu menunjukkan bahwa leksikon ini menggunakan genre musik opera progresif gitu. Selanjutnya bisa dilihat juga tadi dari musik awal yang ditonjolkan itu lebih kepada fill in dulu di awal, fill in, masuk langsung ke musik yang lebih menggebu. Nah, di mana kita lihat hasil tafsir saya juga melihat bahwa dari lirik leksikon ini lebih menggambarkan siapa sih Isyana ini gitu. Isyana itu lebih menggambarkan diri Isyana. Isyana ini kenapa gitu, kenapa? Dilihat dari kayak lirik Sang Nirwana menghadirkan mata-mata bersiaplah. Terus kayak kukira selamanya mereka akan percaya. Maksudnya di sini tuh Isyana tuh lebih kayak meluapkan emosinya waktu dulu tuh dia tuh pernah kayak dibully gitu. Kalau tafsir saya ya mengenai lirik ini, Isyana tuh seperti dibully dulunya, kayak gak bisa apa-apa. Tapi ada juga di beberapa lirik ditulis kukira selamanya mereka akan percaya, tapi maaf waktumu telah tiba. Terus ada kayak tadi tuh kayak hahaha gitu. Nah, jadi si Isyana ini menunjukkan gitu bahwa maaf, gua nggak selemah itu. Ini diri gua. Dia menunjukkan bahwa ini jati diri dia yang sebenarnya. Di lirik itu sebenarnya seperti itu kalau yang saya lihat. Terus dari skill yang dimainkan tadi, menurut saya dari pemilihan chord yang tadi kata Fahmi cukup sulit. Menurut saya Isyana ini sudah mempersiapkan lagu leksikon ini tuh dari jauh-jauh hari, misalnya dari mungkin dulu-dulu itu dia sudah mempersiapkan gitu si lagu leksikon ini, dan sekarang barulah dibumingkan ya leksikon ini. Terus tadi juga ada dari kayak simbol-simbol yang ditimbulkan. Nah, terlihat dari pertama awal lagu ada kayak lampu kedip, tok tok tok, ada lampu mati, hidup. Mungkin itu dari tafsir saya, Isyana ini ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh dulu tuh kebingungan harus gimana gitu. Tapi akhirnya lampu itu nyala lagi kan dengan alunan musik yang wah gitu. Jadi dia menunjukkan jati dirinya dia kembali. Terus dari kostumnya yang dia pakai, kenapa hanya dia yang terlihat kayak mewah gitu. Sedangkan yang lain kan cuma kayak baju biasa gitu, santai. Tapi ini terlihat dia yang mewah. Nah, ini menunjukkan bahwa ini saya. Jadi dia nggak selemah itu waktu dulu. Nah, di sini ditunjukkan lah.
Ya mungkin hanya itu untuk jika ada yang mau menambahkan lagi mungkin nanti dalam ada sesinya. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ningli Devarino telah memaparkan kritik interpretasi. Sebelumnya saya tegaskan lagi kepada teman-teman semua, ketika pemateri sedang berbicara, mohon berhenti sejenak karena itu aturan yang sudah dibuat dari awal. Mohon sebentar saja. Mungkin nanti ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita diskusi. Ya, selanjutnya masuk ke kritik evaluasi yang akan dijelaskan oleh Ainan. Silakan Ainan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini akan mengevaluasi ya. Sebelumnya evaluasi itu selain mengambil kesimpulan, di sini juga kita akan menilai apakah leksikoustik tadi bagus atau tidak dan membandingkan dengan karya-karya yang lain. Jadi menurut tadi ada hasil deskriptif, terus ada hasil analisis dan interpretasi pada karya ini. Sejauh yang kita lihat, semua pasti setuju kalau karya Isyana ini sangat bagus, gitu ya. Dan Isyana di sini berusaha untuk mengeluarkan jati diri dia di karya ini. Dan sebenarnya karya ini tuh yang leksikoustik ini ada yang versi band metalnya gitu. Jadi ya bisa kita perbandingan seperti tadi Fahmi di mana di situ drum itu tidak menonjol tapi hanya sebagai ya istilahnya kajon gitu. Berbeda dengan yang versi yang asli yang metalnya itu yang dimana drumnya itu penuh semangat, penuh energik dan lain-lain. Jadi bisa kita bandingkan di situ. Dan jika kita tadi melihat dan kita membandingkan dengan karya-karya opera progresif yang lain, Isyana itu tingkatannya sudah setara gitu dengan karya-karya yang lain gitu, opera progresif yang lain. Ditambah mulai dari makna, progressive chord dan harmoni itu sangat menyatu sehingga karya ini bisa kita anggap sebagai karya yang sangat baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ainan telah memaparkan kritik evaluasi dari karya yang tadi ini. Saya minta tepuk tangannya dulu dong buat pemateri kita yang ya, di sini saya buka sesi diskusi, sesi tanya jawab atau sesi mengkritik karya yang tadi telah dikritisi. Mungkin dari teman-teman semua ingin ada tambahan sesuatu atau apapun boleh. Oh ya, silakan. Ada Ajeng. Kalau bisa buat Ajeng berdiri aja. Oke, siap. Di sini saya Ajeng sebagai audiensi ya, bukan sebagai kritikus. Oh, iya. Pertama saya ingin mengapresiasi cara kalian mempresentasikan karya Isyana Sarasvati dengan judul Leksikon itu ya. Dan sangat mudah dipahami juga sesuai dengan apa yang ada kita lihat gitu ya. Yang dilihat saya, mohon maaf. Selanjutnya saya ingin apresiasi juga karya Isyana Sarasvati itu memang sangat wah banget. Dia seorang kalau musik tuh komposer ya, komposer musik yang benar-benar mengambil tema klasik gitu. Dan suaranya juga unik gitu. Suara Isyana itu unik. Tapi di sini saya ingin bertanya sih ke kalian sebagai kritikus yang mengkritik karya Isyana tersebut. Kenapa hanya Isyana Sarasvatinya saja yang menggunakan kostum sewah itu gitu ya? Kenapa yang lainnya tidak? Apa mungkin karena di situ karya Isyana dan Isyana ingin menunjukkan bahwa Isyana saat ini sudah seperti bintang gitu, layaknya bintang, makanya hanya dia saja yang menggunakan kostum seperti itu gitu. Dan kenapa emang di situ nggak ada penontonnya atau hanya sebatas komposernya saja yang di-shoot gitu ya? Itu aja sih. Terima kasih sudah diberi waktu untuk bertanya dan mengkritik juga. Assalamualaikum.
Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ajeng telah memaparkan apa yang tadi telah dilihat ya di sini ya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Mungkin dari teman-teman semua ada lagi tambahan atau apa? Oke. Ada Dea tuh, Dea ingin. Duduk aja. Berdiri dong. Berdiri Dea. Udah. Sedikit menambahkan untuk deskripsi. Tadi ada layar atau tirai merah yang terbuka, lalu ada rumput-rumput dan diinterpretasinya sedikit menambahkan. Jadi di dalam tadi apa namanya apa ya itu pemain perempuannya hanya Isyana ya kalau tidak salah. Dari hasil pengamatan saya, kenapa hanya Isyana yang perempuan, karena itu menyimbolkan antara laki-laki dan perempuan itu setara. Lalu untuk kostum, mengapa berwarna hitam dan putih? Itu menyimbolkan hitam adalah apa tadi ya? Mengandung makna yang begitu dalam sehingga memaknai dengan kelam dan gelap. Lalu putihnya sendiri yaitu kepolosan Isyana pada saat dibully dan sekarang sudah bersinar. Untuk backgroundnya sendiri yaitu berwarna merah menyimbolkan arti kemarahan Isyana pada saat ia dibully. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dea. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih kepada Dea telah mengkritik tadi area dari Isyana Sarasvati yang berjudul Simpan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditambahkan atau apa? Oh ada, Nanang ingin. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Nanang ya. Kalau boleh agak maju bicara ya. Ya. Sedikit sih, cuma mau menginterpretasikan yang tadi Dea maksud. Ini pandangan saya dalam karya Isyana yang berjudul Akustik ya. Ya, tadi saya melihat pada awal seperti lighting mati dan nyala, terus juga dari tempo juga begitu, kayak saya mengartikan sebagai dia itu ada di batas terbawah, jadi seakan-akan dalam kehidupan yang terpuruk. Nah ya, nah di saat itu setelah menggambarkan tadi ya lampu mati dan juga nyala, masuk kepada adegan yang tirai terbuka. Saya mengartikan di situ Isyana masuk ke dunia baru dan juga berusaha untuk berusaha mengungkapkan kayak nih gua yang sebenarnya, dan juga membuktikan gitu tuh bahwasanya Isyana yang tadinya terpuruk dan juga mempublish ke masyarakat bahwasanya ini yang sebenarnya dia punya, dan juga yang sekarang itu bahwasanya ya bisa kita lihat ya dia mempunyai karya yang sangat luar biasa dan sangat bagus. Ya mungkin itu aja interpretasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nanang telah mengkritisi karya dari Isyana Sarasvati Lexicon. Mungkin kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Ajeng tadi, kenapa nih Isyana yang menggunakan kostum semewah itu dan kenapa nggak ada penontonnya. Mungkin dari pemateri ingin menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Ajeng, silakan. Boleh. Silakan Bang. Ya, izin menjawab. Jadi kenapa di situ tadi Isyana hanya menonjol sendiri ya? Itu karena di penyampaian isi lirik lagu tersebut itu ingin menunjukkan gitu bahwa dia nih sekarang bisa gitu loh membungkam orang-orang yang membuli dia dulu, yang meremehkan dia dulu gitu. Jadi dia tuh pengen terlihat beda sendiri dari si yang lainnya, karena terus apa juga karena dia juga sang komposer utamanya gitu ya, maksudnya si pencipta karyanya ini. Jadi dia ingin beda gitu. Dan yang kedua, kenapa itu tidak ada penontonnya ya? Yang pertama mungkin karena yang situasi pandemi ya. Tadi juga di awal pembukaan videonya itu ada bacaan sudah melewati protokol kesehatan ya. Berarti ketat banget. Dan yang kedua, menurut saya, menurut pandangan dari kami, kenapa itu membelakangi si penonton, membelakangi panggung itu juga
ada implementasinya gitu loh. Maksudnya kayak nih lihat saya ini udah di depan gitu, maksudnya mendahului si mereka gitu. Nanti nggak, jadi maksudnya Iya. jadi si yang suka-suka ngomentarin Isyana dulu tuh udah ketinggalan sama dia gitu. Kenapa dia waktu awal tirainya ditutup ya? Nah itu pas lagi momen dia dibullying gitu loh. Kan lampunya nyala hidup lalu terbuka gitu loh. Dan sekarang kosong, giliran Isyana udah jadi mana gitu loh yang bullying dulu udah dibuktikan gitu loh. Mungkin penggambarannya ke situ ya, mungkin gitu ya. Dan kalau untuk jawaban pastinya sih karena tidak ada penontonnya karena sedang dalam masa pandemi Covid gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Fahmi telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Aziz tadi. Mungkin buat teman-teman semua, saya akhiri acara kritik seni, mengkritisi karya Isyana Sarasvati berdiri Leksikon. Kesimpulan yang telah disimpulkan oleh saya, Leksikon adalah sebuah garapan musik yang digarap oleh Isyana Sarasvati yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta. Dan ada beberapa jenis-jenis tipe kritik yang telah tadi pemateri sampaikan. Ada kritik deskriptif, analisis, ada interpretasi dan ada evaluasi. Dan ada juga kritik populer. Mungkin cukup segitu saja apa yang kami paparkan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dulu buat teman-teman.